bertindak sesuka hati. Keras hati menjadi pengawal pencari kitab suci. Keras hati liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Cek. Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua Shinji Great episode ketiga. Jadi ini tuh kemarin tuh ternyata langsung upload sampai episode 4 ya guys ya, dan langsung tamat itu. Jadi Great episode ini tuh cuman sampai 4 episode ya guys untuk ngelengkapin cerita Sun Wukong di season 5 ya guys ya, season 5, season 6 gitu, karena mau masuk ke season 6. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Guizhou alias Sun Wukong berhasil menemukan orang-orang suku bunga dan membebaskan mereka dari kurungan aliansi kegelapan. Hal tersebut tentunya membuat iblis besar aliansi kegelapan tidak senang dan akhirnya mulai menyerang Guizhou satu persatu serta menyandera Guiji. Nah, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana upaya Guizhou alias Sun Wukong dalam menyelamatkan Guiji dari aliansi kegelapan hingga akhirnya dia berubah menjadi siluman jiwa gelap yang ketagihan memangsa makhluk hidup. Waduh ya guys ya, ternyata Sun Wukong itu tuh sebelum dipenjara sama Buddha itu tuh dia tuh memang jadi jahat ya. Awalnya sih baik tapi jadi jahat karena terindikasi karena terkena aura kegelapan gitu ya guys ya. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Kuy. Setelah menempuh perjalanan panjang, Guizhou alias Sun Wukong akhirnya tiba di tempat yang bernama Ujincang dan langsung meneriakkan niatnya yang ingin menghancurkan aliansi kegelapan. Melihat siluman terkuat ini datang, Kaisar Tulang Putih segera bertindak melemparkan sebuah serangan untuk menghentikannya. Menghadapi serangan itu, Guizhou pun langsung membuat perlawanan, tetapi tindakannya malah membuat siluman-siluman lain turun tangan dan ikut menyerang Guizhou secara bersama-sama. Dikepung oleh siluman-siluman besar aliansi kegelapan, Guizhou alias Sun Wukong pun hanya bisa menghindar ke sana kemari hingga akhirnya di sisi lain, kemunculan Guizhou alias Sun Wukong di sana membuat siluman alis kuning Huang Mei menyatakan bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka harus turun tangan langsung untuk melawan seorang Sun Wukong. Selain itu, Huang Mei juga memuji kekuatan Guizhou alias Sun Wukong yang menurutnya sangat layak untuk menyandang status siluman besar. Terlebih lagi, Guizhou juga telah terbukti mampu mengalahkan Raja Kerbau penguasa Gunung Api. Terlepas dari apa yang dikatakan Huang Mei, Guizhou alias Sun Wukong malah berteriak keras meminta supaya Guiji cepat dikembalikan. Menanggapi permintaan itu, Huang Mei malah mengajukan sebuah syarat di mana ia meminta siluman kera untuk bergabung dengan aliansi kegelapan. Jika setuju, Guizhou tidak hanya akan mendapatkan Guiji, melainkan juga akan mendapatkan jiwa-jiwa milik warga suku bunga lainnya. Ditawari hal semacam itu, Guizhou jelas saja menolak dan menegaskan kalau dirinya tidak akan pernah bergabung dengan aliansi kegelapan. Guizhou bahkan dengan lantang menyatakan bahwa dirinya akan menghancurkan semua siluman yang ada di aliansi kegelapan hingga ke akar-akarnya. Melihat penolakan tersebut, Kaisar Tulang Putih kembali menyerang hingga akhirnya tubuh Guizhou pun mulai terhempas. Namun selang beberapa waktu, Guizhou mampu membalikan keadaan dan menyebabkan Kaisar Tulang Putih menderita sebuah pukulan. Hampir menang melawan Kaisar Tulang Putih, Guizhou tiba-tiba mendapat serangan lain dari siluman rubah yang saat itu memborbardirnya dengan kekuatan ekor 9. Namun meski demikian, di detik-detik terakhir Guizhou mampu membuat perlawanan balik hingga menyebabkan tubuh siluman Gumiho itu terpental jauh.
Selesai menumbangkan Gumiho, Gui Xiao lanjut mencari Guoji dan akhirnya dia pun sampai di tempat Huang Mei berdiri. Setibanya di tempat itu, Gui Xiao benar-benar sangat terkejut ketika mendapati Guoji terbaring pingsan di dekat Huang Mei. Sementara itu Huang Mei sendiri justru malah memuji kekuatan Gui Xiao yang mampu mengalahkan siluman-siluman jiwa gelap secara berturut-turut. Selain memuji, Huang Mei juga menawarkan perdamaian kepada Gui Xiao dan mengajaknya untuk memakan Guoji bersama-sama. Tapi seperti yang sudah diduga, penawaran tersebut hanya membuat Gui Xiao marah besar dan dia pun segera menyerbu ke arah Huang Mei karena dia cuman makan pisang. Dalam aksi penyerangannya, Gui Xiao sempat dihalangi oleh monster mata satu piaraan Huang Mei, tetapi dia masih mampu menyingkirkan makhluk tersebut dalam sekejap. Setelahnya Gui Xiao kembali menyerbu Huang Mei hingga akhirnya baku hantam di antara dua siluman besar itu pun tidak terhindarkan lagi. Namun yang mengejutkan, setelah berkali-kali menyerang Gui Xiao akhirnya ditumbangkan oleh siluman lipan bermata 100 menyebabkan dirinya tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Pada waktu yang sama Huang Mei justru memanfaatkan situasi untuk bertransformasi ke dalam wujud raksasanya. Sementara Huang Mei berubah wujud, Gui Xiao mendapati Guoji sudah sadarkan diri tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali untuk menghampiri Guoji. Sesaat kemudian, Gui Xiao mendapati Huang Mei selesai berubah wujud setelahnya sosok beralis kuning itu tiba-tiba meraih tubuh Gui Xiao yang kesakitan dan tanpa ragu menelan siluman kera itu ke dalam perut besarnya. Hal tersebut tentu saja membuat Guoji yang baru sadar menjadi panik, tidak menyangka kalau dewa pelindung barunya itu akan berakhir menjadi makanan ketua aliansi kegelapan. Berpindah ke istana surga, dewa-dewa surga terlihat berkumpul di sebuah aula untuk menggelar rapat penting bersama Tathagata. Tathagata alias Buddha ya guys ya. Dalam perkumpulan itu, beberapa dewa merasa penasaran terkait maksud dan tujuan diadakannya rapat tersebut. Di tengah rasa penasaran mereka, seorang dewa berambut putih tiba-tiba menghampiri sambil menjelaskan kalau rapat kali ini bertujuan untuk membahas tentang siluman-siluman jiwa gelap yang ada di sepanjang jalur iblis. Astagfirullah. Siluman-siluman itu dikhawatirkan akan berbuat kerusuhan hingga ke dunia manusia seperti yang telah terjadi di jalur iblis. Selesai menjelaskan itu, dewa berambut putih pun menyarankan supaya rekan-rekannya menjadikan kesempatan itu untuk berperilaku baik. Kembali ke jalur iblis, saat ini Guoji terlihat sangat sedih menyaksikan bagaimana dewa pelindungnya dimangsa oleh Huang Mei. Sementara itu Huang Mei sendiri justru terlihat sangat puas bisa menelan siluman kera hidup-hidup tanpa berbagi dengan siluman lain. Tak lama kemudian Huang Mei dihampiri oleh siluman-siluman lain di mana seketika Kaisar Tulang Putih langsung menyatakan kekecewaannya terkait daging siluman kera yang tidak dibagi-bagi. Sementara itu siluman lipan bermata 100 justru langsung meraih Guoji sambil bertanya tindakan apa yang harus dilakukan terhadap bocil suku bunga itu. Menanggapi pertanyaan itu, Huang Mei kemudian menyatakan bahwa siluman lipan boleh melakukan tindakan apapun terhadap Guoji, terlebih lagi saat ini dewa pelindung Guoji sudah tidak bisa menyelamatkannya. Mendengar perkataan Huang Mei, Guoji tiba-tiba berteriak keras dan menyangkal kalau dewa pelindungnya sudah tidak bisa menyelamatkannya lagi. Dan benar saja sesaat kemudian, Huang Mei dan yang lainnya tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kejadian aneh di mana perut Huang Mei mendadak bergerak-gerak menandakan bahwa siluman kera yang ditelannya masih hidup dan sedang berjuang keluar dari perut Huang Mei. Melihat kejadian itu, Guoji tentu merasa sangat senang dan terus menyemangati Gui Xiao supaya tidak menyerah untuk keluar dari perut Huang Mei. Sementara itu siluman-siluman lain menjadi sangat panik, terlebih lagi ketika mereka melihat Huang Mei sudah mulai kewalahan dalam menahan semua gerakan Gui Xiao. Tak
Tak mau siluman yang baru dimangsanya keluar begitu saja, Wang Mei segera mengambil tindakan untuk membiarkan Guixiao supaya tetap berada dalam perutnya. Namun alih-alih berhasil, upaya siluman beralis kuning itu malah harus berakhir gagal ketika Guixiao menerobos paksa untuk keluar dari perutnya. Begitu keluar, Guixiao langsung menyelamatkan Guoji dari siluman lipan, sementara siluman-siluman aliansi kegelapan saling berkomentar mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Guixiao. Di sisi lain, tindakan Guixiao ini justru menambah kemurkaan Wang Mei, di mana seketika siluman itu langsung menghisap energi besar lalu menggunakannya untuk menyerang Guixiao. Selain Wang Mei, siluman-siluman lain pun turut serta membantu menyerang Guixiao secara bersamaan. Tak tahan diserang secara bersama-sama, Guixiao tentu jadi mengamuk dan ia pun melayangkan serangan terkuatnya untuk menyerang balik semua orang. Akhir dari pertempuran itu, siluman-siluman aliansi kegelapan bertumbangan di Wujinchang, sedangkan Guixiao lanjut menghampiri Wang Mei yang sudah kembali ke wujud normalnya. Sambil menyatakan bahwa dirinya adalah siluman terkuat di jalur iblis, Guixiao hampir saja menamatkan riwayat hidup seorang Wang Mei, tetapi saat itu tindakannya langsung terhenti ketika mendapati Wang Mei malah menyerah dan mengaku kalah. Demi meyakinkan Guixiao, Wang Mei bahkan mengatakan kalau dirinya bersedia melepaskan aliansi kegelapan yang dipimpinnya. Dan bersamaan dengan itu, Wang Mei juga melepaskan jiwa-jiwa milik warga suku Bunga dari boneka jerami. Melihat tindakan Wang Mei, Guoji terlihat sedikit senang dan mengira bahwa jiwa-jiwa suku Bunga telah benar-benar dibebaskan. Tapi sesaat kemudian Guoji benar-benar dibuat panik ketika menyadari bahwa semua tindakan Wang Mei hanyalah upaya untuk mengulur waktu supaya bisa menyerang balik Guixiao. Sambil terus berkata-kata, ketua aliansi kegelapan itu tiba-tiba melemparkan serangan terhadap Guixiao sekaligus mencoba mempengaruhi pemikirannya untuk menjadi siluman jiwa gelap. Demi mempengaruhi Guixiao, siluman beralis kuning itu bahkan sengaja mengejek dan menganggap kalau Guixiao adalah siluman lemah yang tidak berani memakan daging. Dicap sebagai siluman lemah, Guixiao tentu menjadi marah dan langsung menyangkal semua penilaian yang dilontarkan Wang Mei. Sementara itu kemarahan Guixiao tersebut justru dimanfaatkan oleh Wang Mei untuk menantang siluman kera itu supaya bersedia menjadi pemakan daging. Tanpa basa-basi lagi, siluman beralis kuning itu pun segera menyodorkan beberapa siluman cacing dan memaksa Guixiao untuk segera memangsanya. Meski sempat terlihat ragu-ragu, di bawah pengaruh jahat jiwa gelap, Guixiao pun akhirnya memangsa daging pertamanya hingga membuatnya merasa ketagihan. Melihat Guixiao berubah jadi siluman pemakan daging, Guoji tentu menjadi sedih dan kecewa. Terlebih lagi dulunya Guixiao pernah berjanji untuk tidak memangsa siluman manapun. Sementara Guoji bersedih, siluman beralis kuning justru terus mengompori Guixiao supaya dia menghabiskan makanannya dan bahkan menyarankan Guixiao untuk mencari daging-daging lain di sepanjang jalur iblis. Siluman beralis kuning itu bahkan menyarankan Guixiao alias Sun Wukong untuk pergi mencari mangsa di kota manusia karena mukbang daging manusia itu lebih enak, lezat, nikmat, dan gratis untuk para siluman antek-antek dajjal yang suka morotin rakyatnya. Melihat dewa pelindungnya dikompori oleh siluman beralis kuning, Guoji tentu tidak tinggal diam dan seketika berusaha untuk menyadarkan Guixiao supaya berhenti memakan daging. Guoji pun menyuruh Guixiao untuk segera pergi ke Wujinchang sembari mewanti-wanti supaya tidak mendengarkan saran dari si alis kuning.
Mendengar perkataan Guiji, Guisho pun langsung angkat kaki dari Wu Jinchang, tetapi sayangnya dia sudah mulai terpengaruh energi iblis dari siluman jiwa gelap. Melihat Guisho meninggalkan Wu Jinchang dalam keadaan seperti itu, siluman beralis kuning jelas saja merasa sangat bahagia sambil berkata bahwa dirinya adalah penguasa abadi di jalur iblis. Di detik-detik Sun Wukong sedang mencari mangsa untuk melahap siapapun yang ada di depan matanya akibat terpengaruh energi jahat. Nah, akhirnya kita diperlihatkan sosok Cut pakai si Babik Mensum sebelum bereinkarnasi dan menempuh perjalanan menuju ke barat bersama Sun Wukong di season 1, 2, 3, 4, 5 ya guys ya. Di dalam kota kediaman manusia yang asri, penuh kedamaian dan penuh atraksi debus, terlihat si Pak Boy Shoma yang ini kita panggil aja si Babik sedang menggunakan aji-aji kepakboyannya di bawah rindangnya pohon kepada seorang wanita yang kita panggil saja Mawar. Lagi enak-enaknya tebar pesona, ternyata dari balik pohon datanglah mak lampir yang mana ini adalah istrinya si Babik yang tidak terima suaminya nambah istri baru hingga akhirnya si Babik pun ditalak 3. Tidak puas hanya dengan membuat talak 3, mak lampir yang ditemani Mawar mengucapkan sumpah serapahnya kepada Shoma alias si Babik mati dimakan siluman dan akan bereinkarnasi jadi Babik, dan siapa yang sangka doa istri yang terdolimi pun tidak lama setelah itu akan menjadi kenyataan. Karena Shoma dan Mawar selingkuh di luar gerbang, tentu mereka yang menjadi santapan pertama dari Sun Wukong yang sudah dirasuki kegelapan dan kelaparan, hingga akhirnya Mawar yang tak bisa berlari kencang menjadi makan malam Sun Wukong. Sedangkan Shoma kena ajab dari istrinya. Sebelum dimakan, Sun Wukong berjanji di kehidupan berikutnya akan selalu menghantui kemanapun Sun Wukong pergi. Dan ini adalah awal mula kisah pertemuan Sun Wukong dan Cut pakai di kehidupan sebelumnya. Edian. Wedian ya guys ya, Sun Wukong benar-benar berubah jadi siluman berjiwa gelap nih yang hobi mukbang daging makhluk hidup. Nah, kalau misal kita lihat di episode selanjutnya nih, Sun Wukong nanti bakal ngelawan Buddha ya guys ya. Dan nanti dia nanti di situ tuh kisah-kisahnya kenapa Sun Wukong di penjara gitu ya guys ya. Pokoknya nonton aja deh kelanjutannya bentar lagi, nggak lama lah.